'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Halo, James. Halo, Halo, hai Bu. kan? Kedengaran? Iya, iya, Oke, aku coba share screen ya. Kasih tahu iya, kalau misalnya ada yang nggak jelas ya. Enggak. Oke, kelihatan. kelihatan aman? Iya. Oke, sip. Oke, James. Eh, jadinya kita pakai reference yang dari James kan. Nah, jadi bukunya pakai buku ini juga. Tapi ini yang 7 edition sih. Sebenarnya ada yang 8 juga sih. Tapi saya pakai slide-nya Oh yang itu, oh jadi Ibu udah pernah, Ibu juga pakai buku ini maksudnya. eh ada beberapa buku sih, tapi kalau kita mau pakai yang ini tuh bagus juga gitu. Saya dulu Oh, oh pakai ya udah. Tannenbaum, tapi dia oke sih. Nah, Iya. sekarang gini, James, jadi gini, kan kita pakai slide ini ya, lalu saya jelasin ya. Ini saya coba jelasin prinsip-prinsipnya. Jadi mungkin kalau misalnya di pertemuan ini nggak selesai, nggak apa-apa, nanti kita lanjutin. Tapi gini prinsipnya kalau James ada pertanyaan, langsung tanya. Jadi langsung saya jelasin gitu. Nah, Oh eh, iya. ya, Ini jadi saya misalnya ini bagian ini kok nggak ngerti ya, apa ada satu ada satu topik tertentu yang pengen dijelasin lebih iya. lebih banyak, boleh gitu ya, langsung tanya Mm-mm. ya. Oke, Atau 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 gimana? mending, Gimana James? soalnya ini kan saya ada homework ya, ada PR. Ah, oke. Apa tuh PR-nya? Mau di-share? Iya, Malaysia. Jadi kalau misalnya kan PR-nya itu banyak questions-nya. Jadi kalau ada konsep yang nggak ngerti bisa sekalian refer ke slides-nya ya. Kalau ada Bisa, penjelasannya. Iya, bisa, bisa. Gimana? Mau share tuh apa? iya. Boleh, boleh. Oke, oke, oke. Mau saya share aja atau saya kirim ke Ibu? Oh, boleh. Mau dikirim boleh, mau di-share boleh. Mana aja yang gampang. Oh ya udah, Gimana? Boleh, mau dikirim? saya kirim aja ya. Boleh, boleh. Ini bisa drop file. Oh ya. Di WhatsApp? Hmm. Udah di send di chat ya. Oke. Oke, di sini. Ntar saya download dulu. Ya, oke. Oh, tidak bisa dibuka. Oke. Nah, ntar share screen dulu ya. Nah, ini ya. Oke, 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 oke. Nah, ini kan sebenarnya berarti udah masuk ke yang UDP sama TCP ya? Oh Oh, udah mau mulai ya. oke. Baru mulai. Oke, oke, gini, gini, gini. Ah, kan ini tuh kan berarti kita ngomongin P2P ya. Nah, berarti ini arsitekturnya kayak gini kan. Menurut si soal ini, taruh ini nggak usah ada deh. Ada lebih gede. Headset banget. Oke, ini ya. Jadi intinya gini, ini kan network. Udah gitu kita punya punya device-device kan. Terus ada server, ada database gitu ya. Terus Iya. ada terminal-terminal gitu. Nah, intinya Ya. tuh dia nanya gitu kan distribution time karena kita tuh mau distribute file through the network kan. Jadi saya Iya. ide ini kan yang dicari.
di dalam P2P. Nah, si P2P itu kan maksudnya ini kan si peer to peer antara device-device yang ada ini kan, yang si terminal-terminal ini kan. Oke, Iya. ini kita lihat aja ya, kita breakdown satu-satu. Jadi kan berarti mereka kan punya kecepatan upload sama download kan. Iya. Sementara ini yang dia akses kan dari sini kan. Ini server, di sini database lah ya gitu. Di front end back end-nya. Nah, Hmm. terus dia kasih tahu bahwa eh ya arsitekturnya peer to peer di mana dia bandwidth-nya segini lah abundant gitu ya. Iya. Bandwidth abundant lah dianggapnya asumsinya. Nah, si filenya tuh gedenya 4 GB. Kerennya kan. Hmm. Ini MUS itu adalah kemampuan si server untuk upload. Itu 50 apa? Mbps gitu ya, million byte per second byte ya, byte per second. Iya. Terus DMIN-nya yaitu kapasitas downloadnya si peer-nya ini. Kapasitas downloadnya tuh minimum lah ya. Kapasitas download itu maksudnya Begini. kalau download kan kayak harus butuh packet gitu ya. Ya, ya. Jadi sebenarnya kan si file-file ini kan eh, mereka kan sebenarnya connect ke request lah ya ke server ini kan. Terus mereka tuh kan request sesuatu dari database lah, pokoknya ada proses gitu. Nanti kan dia akan kirim filenya ke sini. Sebenarnya itu dalam bentuk dikirimkan dalam bentuk sinyal gitu ya. Nah itu tuh ada ininya, James, ada kapasitasnya, kapasitas channel, kapasitas sinyal Hmm. sebagainya. Nah dia tuh downloadnya itu cuma bisa 12 Mbps gitu. Iya. Untuk download, tapi untuk upload dia bisa 6 Mbps gitu. Jadi kecepatan dia untuk upload sama download beda. Intinya gitulah. Kayak kita kalau Iya. ngetek speed kan gitu ya suka beda upload dan download. Itu tergantung traffic juga gitu. Jadi eh, arsitektur sama traffic sama ya beban juga gitu ya. Hmm. Dah. Oke, sekarang udah. Ini kan gitu ya, network parametersnya udah dia kasih tahu nih parameter-parameternya. Berarti kan kita harus ngitung tuh calculate minimum lower bound time needed for distributing a file using CS and P2P. Jadi ada yang CS client server, ada yang P2P. Nah, arsitektur ini kan ntar dulu. Jadi gini, kayak misalnya gini, Jeff suka download ini kan misalnya apa ya? Tapi ini nggak boleh sih apa ya? Transmission tuh kayak ya peer to peer lah. Misalnya kayak kita nih. Oke gini, konsepnya gini. Nanti James kita refer ya di slide ada kan ya bab ini kan, ntar saya refer ke sana. Tapi saya Hmm. jelasin dulu. Konsep client server itu kan CS itu kan klien ya, ini kan server misalnya. Iya. Terus dia punya klien ya. Ya kliennya bisa banyak lah apa gimana gitu ya. Pokoknya si klien sama server tuh konsepnya arsitekturnya begini. Jadi ada arsitektur itu bisa two tier, bisa one tier, bisa three tier. Nah, anggap ini two tier lah antara server sama client gitu. Nah, dia tuh pengen kalau kita distribusinya arsitekturnya CS gitu ya, client server itu ini kan ada di slide ya. Nanti James lihat nih formula sama examplesnya kayak gimana. Kita Hmm. sudah hitung lower bound-nya karena server sama client tuh begini gitu. Harus ada ya eh, apa ya protokol untuk request gitu. Gue mau pesen dong nanti si file ini dong gitu. Server nanti jawab gitu ya sesuai Iya. protokolnya. Si kliennya kan ada banyak nih dari 1 sampai saja n gitu. Itu juga kan salah satu dari atur apa ya arsitektur si server ini atau protokol server ini juga ngatur gimana cara dia menangani klien gitu. Gimana kalau ada 10.000 klien gimana gitu misalnya. Cara dia Iya. handle gimana, ngebagi bandwidth-nya gimana gitu kan. Nah, itu nanti ada ininya, ada setupnya. Nah, kalau peer to peer tuh kan ini klien nih berdua nih biasanya. Kayak saya kita download torrent gitu. Itu tuh peer to peer tuh. Jadi dari apa namanya? Dari satu orang misalnya dari ini ya, dari satu terminal ke terminal lain gitu. Jadi nggak lewat server. Jadi kayak Hmm. misalnya kita tuker-tukeran file gitu. Kayak misalnya kalau saya kita peer to peer pakai apa ya? Kalau saya pakai Mac pakai transmission, itu saya punya filenya, saya simpen. Airdrop gitu ya. Jadi orang tuh bisa akses file, download file ke saya gitu. Ya kita saling tukeran. Nah itu tuh beda kan, apa namanya perhitungannya gitu ya. Iya.
Sekarang kita lihat ya si slide. Si slide itu berarti kan kita udah kalau dia anggap udah familiar sama ini ya. Sending paket data gitu ya. Nah ini nih. Perlu, saya takut ada yang kelewat. Ini kalau arsitekturnya udah lah ya, ini mah teori ininya James ngerti lah ya, udah ada di buku lah ya. Cuman kayak gini, misalnya si transmisi itu kan per paket ya. Ada yang disebut dengan transmission rate. Jadi transmission rate itu biasanya disebutnya dengan R. Paket itu biasanya ada panjang paketnya. Jadi nggak per bit gitu ya atau per bytes ya gitu. Nanti kan dia ditransmisiin tuh. Nah, kecepatan transmission rate gitu ya. Artinya kapasitas suatu channel gitu ya. Kayak gini deh, kapasitas jalan tol gitu James misalnya. Dia bisa bawa berapa mobil sih? Dia bisa kuat atau jembatan lah gitu kira-kira. Iya. Ya, kayak gitu. Jadi ada kapasitas dari bandwidth. Nah, kapasitas bandwidth itu adalah transmission rate. Jadi kalau kita punya data segini banyak dengan channel yang kita lewatkan di sini, itu dia bisa lewatkan berapa banyak bytes per detik sih. Makanya kan ada Mbps gitu ya. Nah, itu tergantung dari teknologinya sama channelnya gitu sih. Kita channelnya pakai apa gitu. Si kabelnya pakai apa, atau pakai wireless kah, atau wired, atau gimana. Nah, setiap transmisi itu kan ada delay ya. Jadi paket transmission itu ada delaynya. Karena apa? Karena untuk kayak kita kirim barang itu kan ada waktu untuk dari satu titik ke titik lainnya. Nah, itu Iya. lihatnya dari besar paketnya sama kecepatan transmisinya gitu. Itu aja sih rumusnya. Kecepatan transmisi juga bisa di apa? Beda-beda ya, tergantung Beda-beda, tergantung apa ya? tergantung. Nah, itu tuh nanti ya, nggak tahu nih, kayaknya di buku ini bab berapa deh. Jadi gini James, nanti kita akan belajar transmission aja gitu. Jadi data transmission, sinyal transmission gitu ya. Itu tuh kita bisa atur frekuensi datanya supaya kita bisa kirim lebih banyak data. Cuman Oh, nanti ya secara logika tuh di engineering tuh, ya di fisika engineering selalu gitu. Kalau misalnya kita mau misalnya kita mau cepet ya, bandwidth-nya harus besar gitu ya. Iya, kalau misalnya bandwidth-nya kecil jadinya lambat. Terus kalau misalnya kita mau datanya cepat itu takut sering ada glitch gitu. Jadi kayak bawa barang kebanyakan itu juga bahaya gitu ya. oh Dan, iya, karena dia nanti error kan itu kan per bit tuh kan nanti dicek ya. Ada error rates-nya kan, ada kesalahan misalnya ada noise gitu. Atau misalnya ada apa eh, interference frekuensi gitu. Itu tuh nanti berubah 0 jadi 1, 1 jadi 0 gitu ya. Itu kalau datanya makin rapet tuh makin resikonya makin gede gitu. Gitu iya, James. Jadi beda-beda kapasitasnya. Nah, itu tuh nanti ada detailnya harusnya kalau di komputer network tuh sampai ke sinyalnya nanti kita belajar gitu. Jadi gitu ya. Jadi transmission packet itu delay-nya tuh gara-gara dari satu titik ke titik lain kan harus ada waktu gitu ya. Bla iya, bla gitu. Nah, itu rumus yang itu. Udah koaksial. Nah, nanti media ini juga kan pengaruh ya kayak misalnya kita pakai apa nih teknologinya twisted twisted pair, terus kita pakai koaksial atau gimana? Terus bidirectional atau enggak? Channelnya multiple enggak gitu. Itu tuh detail gitu. Beda-beda gitu. Eh, terus fiber optic juga kenapa lebih cepat ya karena dia teknologinya beda. Sama lah kayak kok 4G sama lebih cepat dari 3G gitu ya. Itu kan iya, secara teori ada penjelasannya gitu. Oke, udah ya. iya, Ini LAN one gitu kita skip dulu. Sekarang kita lihat dulu. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi. Kita punya per paket itu udah sekian bit. Kita kirim dengan kecepatan rate BPS tertentu. Terus kan sampai ke destination kan. Eh, Kalau misalnya kita eh, kalau kalau nggak ada propagation delay itu kan sebenarnya kalau dari ujung ke ujung tuh 2 kali L per R kan karena bolak-balik gitu ya. Jadi di 2 kaliin gitu ya. Jadi ngitungnya sebenarnya cuma ya udah rumusnya itu aja sih L per R aja gitu. Nah, eh, tapi gitu ya sebenarnya secara detail itu tuh ada masalah selain apa ya selain waktu transmisi
itu tuh sebenarnya ada delay antrian juga gitu. Nah, kelihatan kan gini ya kalau saya ada paket switching tuh akhirnya rumit tuh karena lihat deh, James lihat gak di sini kan A sama B hijau sama biru kan. Ini kan mereka ngantri gitu. Kalau dia mau ngirim misalnya, gue mau ngirim dong ke C, D, E gitu ya. Nah, itu kan Hmm. pakai nyampur kan. Maksudnya kayak kita ke JNE aja gitu. Wah, ini paketnya dia ada yang ke sana, ada yang ke situ, ada yang ke sana. Itu kan berarti ada apa ya? Ada antrian yang dimana dia harus ngatur urutan, ngatur giliran, sehingga ada waktunya juga yang buat apa namanya, buat proses ini gitu. Jadi delaynya nambah lagi, bukan sekedar nganternya aja, tapi Iya. distribusinya pun jadi problem gitu. Ini juga sama gitu ya. Oke, nah semakin banyak klien kan semakin ribet nih gitu, semakin Hmm. kompleks gitu ya. Nah, itulah sebabnya di dalam eh, di dalam network itu ada yang namanya router. Nah, sebenarnya router ini juga nanti kompleks gitu karena nanti kita harus belajar addressing, James. Jadi kayak kurir aja gitu. Semakin banyak yang dikirim kan misalnya detailnya makin banyak gitu kayak wah, alamatnya makin susah nih, masih makin jauh gitu, makin banyak. Udah gitu mikirin rutenya juga kan jalan terdekatnya lah atau karena di network itu juga nanti ya gitu ya. Si router tuh akan milih gitu. Dia akan milih misalnya oke, gue mau pilih jalur yang cepat atau jalur yang secure atau jalur yang memang diperbolehkan gitu ya. Nah, nanti tuh problem jalur aja udah problem. Nanti addressing juga problem gitu karena kalau di network itu kan dari misalnya dari si komputer A nih mau ke C. C itu ada di Amerika, misalnya nih James di Amerika, saya di Indonesia. Itu kan kita jauhan tuh IP-nya dari IP lokal ke IP public, keluyuran dulu jauh gitu kan ya sampai ke sana akhirnya gitu. Nah, itu juga nanti kita belajar addressing sama apa segmentation IP address gitu ya. Nah, karena gitu jadi si lihat deh. Jadi kan ada routing algorithmnya ya. Ada local forwarding table di mana dia tuh setiap router harus tahu data yang dia bawa tuh mau dikirim kemana gitu. Ini Iya. oke, kan kalau kita misalnya gini ya, main estafet nih. Ada kebakaran, kan kita tahu ya kebakaran di sana. Oke, dari lu ke gue ke situ gitu kan. Ya si Hmm. router juga harus tahu kalau dikasih paket dia harus tahu gue harus oper ke siapa gitu. Temen gue ada beberapa kayak main bola, lu mau ke mana sih gitu, nyerangnya ke kanan ke kiri gitu. Itu juga Hmm. gitu, kita akan lihat si routingnya ini mau kemana, kemananya gitu. Jadi nanti forwarding itu adalah proses di mana si router mengestafetkan apa yang dia kirim gitu. Itu Iya. udah problem gitu. Kalau kebayang nggak sih kalau main bola terus si pemain bolanya mikir lama gitu ya. Ntar dulu gue oper ke siapa ya. Si router kan juga gitu. Jadi udah Iya. matanya jauh, dia harus baca table, udah gitu dia mikir, oh gue mau oper ke siapa gitu. Itu jadi nambahin delay di network. Makanya kadang-kadang Hmm. kita nggak bisa bilang juga kan kayak di soal ini dia bilangnya kan soal di mana tadi James? Kalau di soal itu dia bilang katanya eh, minimum dan maksimum gitu ya kayak minimum lower bound karena kita nggak bisa tahu persis yang terjadi di dalam network gitu, bisa bebannya, bisa teknologinya dan lain-lain sebagainya gitu ya. Eh, bisa medianya gitu. Oke, Iya. nah sekarang misalnya kita punya nih, ini kan kok circuit switching ya. Ini tuh switching ya between routers dari satu komputer ke komputer yang lain gitu. Nah, jadi dia tuh apa namanya? Kalau kayak di telepon zaman dulu deh James, mungkin lah zamannya Papa James lah, zaman dulu lah, zaman bapak saya kali ya. Itu tuh kalau telepon tuh pakai PSTN kan, public switch telepon network. Itu kalau Iya. misalnya telepon itu tuh kayak switch gitu. Jadi eh, kalau ini kan pakai routing ya. Kalau ini pakai switching. Jadi kalau orang nelfon nih dari satu kota ke kota lain, itu tuh nanti ada operator yang nyambungin switchingnya gitu kayak mungkin jalur kereta api gitu ya. Oh, oke, lu mau ke sana tek tek disambungin sama dia switchingnya disambung-sambungin gitu, supaya ada koneksi kayak gini juga gitu. Jadi kayak si komputer ini mau nyambung komputer ini tuh switchnya dinyalain dari atas gitu terus sambungin ke bawah gitu kayak nyambungin saklar lah gitu. Nah, itu juga apa namanya satu arsitektur di mana itu namanya end to end resource tapi pakai switching gitu ya. Oke, nanti kita bahas. Nah, ini nih, tapi belum nih ya. Cuman gini, saya jelasin prinsipnya dulu. Nah, circuit switching itu tuh
ada dua nih, makanya ada James pernah belajar ini kan ke apa namanya transformasi Fourier gitu. Transformasi Fourier kan ada ya di fisika. Nah, eh kenapa sih ada kayak gini gitu ya? Karena gini, kalau kita misalnya katakan punya 4 user nih, warnanya beda ya. Iya. Kalau kita mau distribusi mereka gimana gitu? Nah, kita tuh bisa bisa apa ya istilahnya slicing lah ya. Kita bisa nge-slice user ini tuh per frekuensi atau per time. Jadi gini, kalau misalnya James ya, oh ada 4 orang, gue punya ini nih pakai warna apa ya? Biar beda hitam ya. Kita punya 4 user, mau kita distribusi ini per time. Ini kan udah apa namanya frekuensi per time ya. Maksudnya series tapi berapa banyak data yang bisa kita kirimkan. Kalau pakai FDM itu berarti kita kasih frekuensi yang berbeda nih. Nah, yang itu tadi saya bilang, kita tuh kalau ngirim sinyal atau data atau paket itu kita bisa tumpangin ke sinyal lain gitu. Bisa kita modulasiin gitu. Bisa kita bedain frekuensi kayak radio gitu loh. Jadi kayak radio, oh kalau frekuensi segini tuh datanya beda kan. Makanya radionya beda yang kita tangkap suaranya beda gitu ya. Atau apapun lah komunikasi radio atau komunikasi polisi lah atau apapun. Nah, kalau pakai frekuensi itu frekuensinya yang dibedain. Nah, kalau di sinyal nanti saya detailin lah ya, misalnya oh amplitudo segala macam. Tapi intinya gitu. Atau kita bisa per time. Jadi kalau frekuensi mereka bisa bareng kan? Ya udah aja gitu berempat ini langsung transmit datanya gitu. Atau per waktu gantian gitu, biru dulu, hijau, kuning, pink, biru, hijau gitu. Bisa gitu juga di slice per waktu gitu ya. TDM makanya gitu ya. Kelebihan kekurangannya apa? Kalau frekuensi itu suka ada interference gitu. Jadi kayak nyampur-nyampur nanti nih data antara mereka nih gitu. Kalau terlalu deket. Jadi nanti itu ada representasi sinyal di mana kita juga harus bikin barrier gitu supaya antara sinyal yang satu sama yang lain tuh jangan terlalu mirip. Sering kan denger, James suka denger nggak? Misalnya radio tumpang tindih suaranya itu karena frekuensinya terlalu dekat gitu. Jadi si transmitter sama receivernya tuh bingung gitu antara kayak orang aja sih kadang-kadang kita kan suka keliru, kok suaranya mirip sih gitu ya. Ya sebangsa itu. Jadi dia nangkepnya karena rumusnya persamaan sinyalnya juga mirip. Kalaupun dia masukin rumus tuh apa ya overlap lah gitu. Nah kalau pakai frekuensi lebih aman dari interferensi. Tapi ya gantian jadi lebih lama gitu. Nah, nanti itu sebenarnya bisa dihitung antara dua ini, mana sih yang lebih efisien, mana yang lebih cepat, mana yang lebih less prone to error gitu ya. Kayak gitu-gitu. Oke, udah ya, itu prinsip itu. Nanti kita bab berikutnya saya detailin. Nah, udah nih sekarang ya. Sekarang kan tadi ada paket switching. Tadi kan James lihat kalau paket switching kan per paket. Kalau circuit switching kan per rutenya ya Nah, kalau paket switching itu tuh lebih banyak user yang bisa menggunakan network karena bukan jalurnya yang diatur switching apa ininya ya gitu ya. Tapi dia membagi-bagi gimana caranya supaya apa namanya mereka semua kebagian kayak gini loh James. Nah, circuit switching itu adalah FDM versus TDM. Jadi kalau TDM itu circuit switching, kalau frekuensi itu paket switching gitu. Oke. Nah, kayak gini ya. 1 MB per second per link ya. Each user itu kan dapat 100 kalau ada 10 ya. Berarti kan 1 megabyte bagi 10. Berarti dia kalau pas aktif dia dapat 10% waktu masing-masing 100 kilobyte kan. Jadi kayak gini. Ya udah gitu. Lu dibagi-bagi aja gitu ininya. Bisa banyak ya. Jadi kayak apa ya? Ya udah jalan tol bisa cukup asal kendaraannya kecil-kecil gitu. Karena kalau kayak jalan tol, lu mau nggak mobilnya gede tapi gantian gitu. Atau mobilnya kecil-kecil tapi bareng-bareng gitu. Nah ini juga gitu. Jadi ya udah kalau ada 1 megabyte per link, ya kayak gini ya. Itu usernya bisa dibagi banyak, tapi dibagi per user. Misalnya ada 1000 ya dibagi 1000. Tapi lu semua bisa jalan gitu. Kita semua bisa Jadi itu jalan.
Jadi itu 100 Kan kilobyte per second. Maksudnya cuman bisa nampung 100 kalau ada 10% yes, user active. when we have 10 users then with this capacity kita cuman punya per user tuh 100 kilobyte gitu. Oh, per user dapatnya segitu. For 10 Hmm. users ya. Tapi kalau Iya, misalnya usernya ada 100 ya jadi tinggal tinggal makin satu kecil. ya yang kecil tapi Iya. kan bareng gitu mereka gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya pakai paket switching gitu. Kalau misalnya kita punya 35 user, probability-nya dia ini nanti ya ada apa? Ada di reference soalnya nantilah kita bahas. Tapi perbedaannya gitu dulu gitu ya. Hmm. Ini kan kayak, hah ini kok bisa gini segini nanti kita lihat lah. Tapi prinsipnya dulu dia ngerti bahwa oke, kalau pakai switching tuh kita bisa dapat lebih banyak user gitu. Karena kalau circuit switching terlalu susah karena jalurnya kan yang karena gantian ya kan kalau saya Iya, kayak ya kan jadi ya gitu di engineering tuh selalu gitu. Gimana ya tekniknya supaya paling efisien dan efektif gitu. Kayak gini kan frekuensi per time kan kalau semakin banyak ya waktunya keburu habis dong, nggak cukup gitu. Tapi kalau kita bagi per paket ya eh, apa saya paketnya kita bagi ya tetap bisa jalan, usernya bisa banyak, tapi jadi ada ada delay yang mungkin di mana threshold yang aduh kelamaan ini jadi nggak bisa ngirim apa-apa juga gitu ya. Nanti iya. sih kita hitung gitu ya. Oke, udah itu saya skip dulu yang detail-detail gitu karena kita prinsip-prinsip dulu. Nah, sekarang kan struktur udah tahu ya tadi ya. Kita udah nah ini ya secara struktur eh, network of network itu adalah, saya perlu jelasin ini nggak ya? SP, ISP. Kayaknya arsitektur yang itu dulu deh. Ini nanti saya balik ke sana lagi kalau kita perlu. Tunggu. Nah, ini delay ntar dulu. Propagation nanti dulu. Oh, transmission. Iya, iya, oke. Ya, ini kan karavan ya. Booth dan lain sebagainya. Nanti saya balik lagi deh kalau kita perlu. Ntar dulu. Ini delay ya. Itu kita bisa lihat loh dari ini pakai traceroute ya. Traceroute tuh, nah kan kayak gini ya. Misalnya kita, oh, mau saya traceroute ke ya misalnya dari siapa gitu ya, dari ITB ACID ke misalnya ke Stanford Iya, ACD gitu misalnya. Ya kayak gini kan dia kan hopping hopping between routers kan. Routernya dia ya nggak tahu tapi kita jadi tahu ada yang lewat laut gitu kan, ada yang lewat mana. Karena kan itu sebenarnya apa interface internet service provider ISP itu kan makanya ada iya. kayak gini lah gitu lah. Udah. Paket loss itu pasti ada ya. Paket loss tuh karena misalnya kayak kayak apa ya? Kayak kita bawa barang gitu ada yang tumpah, ada yang ketinggalan, ada yang jatuh gitu. Paket loss tuh terjadi atau ada glitch gitu ya. Tapi paket loss kan nggak selalu, nggak tiap kali kan? Nggak tiap kali James. Jadi Iya, pinter bagus tuh pertanyaan. Jadi kita tuh bisa ngedesain sebenarnya gimana caranya kita menghindari paket loss gitu kayak ya udah kapasitasnya jangan terlalu penuh gitu. Kan iya. kalau aku jadi modal-modal gitu kan ya, ya udah gimana supaya nggak bottleneck, supaya nggak apa ya kayak antriannya lewat gitu ya, penuh gitu. Oke, ini skip dulu ntar dulu. Layering nanti dulu. Oh, ini layernya itu ya. Oke. Aduh, ini bagus. Ada paket sniffing. Tar dulu. Berarti kan kalau gitu kita tuh ini ya. Nah, berarti ini Jeff tuh harus lihat di nah ini QUI ya. QUI paket QUI di ntar dulu. Kok dia nggak jelasin ini sih? Jeff, apa di bab 2 sih? Kok dia nggak ngejelasin peer to peer sih? Ini ya kali ya. Takut kelewat, Hmm. Tunggu. Ntar kita lihat soalnya dulu. Kita lihat ini dulu. Nah, discussion slide itu yang mana? Tunggu.
Tunggu. I think I have the book ya. Tunggu dulu. Bukan dong. Buku kemarin udah download James. Bentar. Buku kita tuh ada di, nah ini. Nah, di sini dia bakal ngejelasin nggak sih? Saya biar nggak salah reference. Oke, ini. Nah, ini client server ada. Kan? Lah, ini bagus nih. Oh, gini. Oke. Nah, ini. Ya, ini tadi yang saya ceritain ya. Jadi ini connect ke server nih. Dia orang. Iya. Sebenarnya kan interconnection ya. Internet bukan interconnection between LAN, WAN, internet service provider, bla bla. Mereka saling ngejahit gitu kan bareng. Jadi kan, nah kalau peer to peer tuh kan antara bukan nggak melibatkan server, tapi antara peer sama peer kan. Oke, udah ya. Nah ini proses-proses ini ya antara server sama host atau server, antara dia terserah dia jadi server atau jadi proses addressing segala macam. Nah terus tar dulu nih, tapi kok dia nggak ceritain yang rumus client server, tunggu aja, web HTTP distribution ya, ini nih. Nah ini, oke, distribution time ini James, nanti pakai rumus yang ini ya. Oh, Berarti kan kalau ini yang peer to peer. Oke, nanti James itu saya cek ntar lu. Wait, tunggu. Peer to peer berarti kalau yang ini harusnya ada dong contohnya. Kalau DNS nanti ya, ini banyak banget. Tahu nggak James? Computer network itu tuh topiknya banyak. Operating system sama computer network. Aduh, saya tuh iya. sampai jadi James tuh nanti point out aja yang kira-kira mau dijelasin karena dia tuh Iya. ada DNS, terus ada security. Kalau udah ngomongin security itu udah satu pidato lagi panjang banget gitu. Iya. Jadi emang harus sabar ya. Jadi kalau saya move back and forth between apa namanya topik, ya karena emang banyak gitu. Jadi saya harus loncat ke sana, loncat ke sini. Oke deh, kita lihat yang ini aja dulu deh ya. Misalnya peer to peer. Ini kan peer to peer kita ada server dan mereka ada internet ya. Kita kan juga nggak tahu ya di internet ini kita ngelewatin berapa awan lagi gitu, maksudnya berapa arsitektur kita ngelewatin, mungkin ada lewat ring, lewat star, lewat apalah hub gitu ya, terus segala Iya. macam arsitekturnya. Tapi rumusnya berarti nanti just pakai yang ini. Kita kan udah dikasih D-nya. Ini ada nih DCS nih. Nih, DCS berarti kan client server nih. Berarti nih ya, gedein ya. Nih. DCS max itu lebih besar dari maksimum NF dibagi mu S. Mes kita udah tahu, F udah tahu, Dmin udah tahu. NF apa? NF apa? James. NF apa? F itu adalah, ini umpetin dulu. Lihat saya dulu ya. Nah, F itu kan filenya, tadi kita udah tahu. NF File bits, size. number NF. F itu file size ya. Iya, F itu file size. Jadi kan udah tinggal dimasukin nih. Berarti kan rumusnya ya udah kalau misalnya kita pakai yang CS berarti kan dia nanyanya tuh apa yang dia tanyain? Lower bound time kan. Berarti kan sama dengan ya, boleh lah minimum distribution time lah ya. Berarti DCS-nya itu adalah ya udah kita punya F-nya kan. F-nya berapa? 3 gigabits. Dmin-nya 12 megabits. Gitu kan ya? NF-nya berarti apa? Mu S-nya kita dapat 50. NF-nya berarti ini kan ya. NF-nya itu tunggu. Ini kita lagi di biar kita kelihatan ya. Max itu apa max? Max-nya itu adalah dia itu paling maksimum berapa gitu. Oh, Apa istilahnya maksimum dia bisa distribute datanya karena kan ada kecepatan rate juga kan. Oke, kita lihat ya misalnya gini. Sekarang kita lihat distribution time of client server arsitektur. Kita bilang DCS kan. Ini time-nya kan.
Berarti kan nanti James harus hitung ini kan, lower bound-nya lah ya. Tapi ya kita hitung aja sebenarnya ini rumus ini gitu. Setiap server kan mesti kirim satu kopi ke setiap orang kan, ke setiap peer yang request. Berarti kalau, oke, ngerti nggak? Oh, ngerti. Jadi NF itu adalah besar file dikali yang request, James. Jadi kalau misalnya ada file 3 gigabit, terus yang usernya ada 10, berarti dia harus mengirim 40 giga kan, bener nggak? Hmm. Dan itu bakalan flooding the network, ya nggak? Oh, banyakan nampung. Ya, jadi kebayang nggak sih kalau James misalnya, sering kan kita misalnya ngedownload lama nih, misalnya, Hmm. download apapun lah gitu ke server, aduh lambat banget tuh karena banyak yang request ya. Jadi Itu dan either kebanyakan yang request ke networknya atau memang koneksi kita pelan bisa juga. ya benar bisa. Jadi bisa udah kita juga kapasitasnya terbatas, udah gitu apa namanya, trafficnya juga beda gitu ya. Ya gitu deh. Dan filenya gede lagi ya kan. Terus saingannya banyak Hmm. lagi. Udah kayak Hmm. itu kayak saya kalau di akhir semester mau akses itu LMS kampus Hmm. nggak bergerak itu karena semua orang request, Semua ya. semua Ngantri. download nilai, semua upload nilai kan, jadi wah itu tambah banyak tuh kopi-kopinya kan. Udah aja jadi rumus cuma itu kan udah. Nah terus kan misalnya ada 10 user aja minta 10 gigabyte, 4 gigabyte, jadi 40 gigabyte tuh di jalan. Nah terus kan uploadnya dia kan ada MUS-nya, udah gitu berarti kan paling enggak waktu distribusinya setidaknya itu kan banyaknya file yang ada di situ dan dia nguploadnya. Bayang nggak sih James, kayak misalnya saya punya toko, terus saya punya paket beratnya 10 kilo, yang pesen 10 orang. Berarti kan saya harus upload ke truk 100 kilo kan. Kemampuan Iya. saya ngupload 100 kilo ke dalam truk itu berapa banyak gitu. Saya misalnya, aduh saya cuma bisa 10 kilo, 5 kilo per detik gitu misalnya. Kan Iya. gitu ya, ada maksimumnya. Nah, Demin itu minimum download rate peer gitu. Jadi apa ya? Jadi kayak saya, aduh kita selemot-lemotnya download paket itu minimumnya berapa sih? Nah itu Deminnya tuh, James. Jadi ya gitu. Kalau kita emang lemot ya udah ada minimumnya juga segitu. Nah Hmm. si minimumnya itu buat setiap orang tuh ya, buat setiap user gitu. Iya. Nah yang penting adalah ini James, lihat deh. Orang yang paling ocet, apa ya, the user with the lowest download rate itu tuh dia nggak kebagian semua bit filenya yang kalau misalnya dia apa ya, kapasitasnya tuh lebih rendah dari apa ya, distribusi file per detiknya gitu. Jadi berarti apa? Jadi gini, gimana ya? Jadi gini, kalau kita kan ada rate distribution datanya tuh. Kalau misalnya kita tuh lebih lambat daripada minim apa kecepatan itu, kita nggak bisa dapat filenya sesuai dengan kapasitas itu. Kayak misalnya, nih gue kasih ya 1 karung gitu per detik gitu. Kalau kalau dia lebih lambat apa ya, downloadnya sih. Jadi si yang ngasih gitu, yang nge-upload sama yang download ya. Kalau yang downloadnya lebih lambat kan dia nggak bisa ngedownload semua yang dikasih sama orang kan, berarti Iya. aja sih. Iya. Kayak gitu aja sebenarnya. Jadi kita tuh harus punya minimum minimum lower bound untuk distribution juga sama untuk apa ya, ngedownloadnya juga gitu. Jadi makanya kalau misalnya peer-nya download rate-nya nggak bisa ngejar, iya dia nggak bisa dapat semua datanya. Jadi dia paling nggak harus apa ya, kelemotannya dia itu downloadnya itu paling nggak apa besar filenya dibagi demin. Jadi demin itu adalah apa ya, download rate yang paling rendah gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa juga. Jadi gimana ya? Jadi karena ada banyak peer, si peer yang lambat ini tuh dragging everybody down gitu, karena minimumnya jadi harus ikut dia, kebayang nggak? James. Jadi gitu. Jadi kita harus bikin
lower bound untuk client server arsitektur tuh kita harus lihat ini siapa yang paling minimum karena dia nggak bisa distribute file terlalu banyak karena nanti yang kemampuan downloadnya lebih paling rendah tuh nggak bisa dapat data semuanya gitu. Iya. Berarti kan kita lihat nih equation 21 kan rumusnya yang tadi ya tetap ya gitu aja sih gitu kan ya. Cuman kita ada maksimumnya gitu. Sesuaiin sama demin. Jadi kita ambil deminnya tuh demin user yang mana gitu. Jadi ini ya, mana sih? Saya mau nyoret di mana yang lebih Tuh, enak ya? Ini kalau client server sama P2P itu, client server itu server kita sendiri gitu. nah, good question James actually. Sebenarnya anybody can be server gitu ya. Maksudnya Iya. dia bisa berperan sebagai server, dia bisa sebagai user gitu. Tapi Oh, ya, cuman kan ada yang memang ya udah kayak misalnya kita set up server nih, terus kita misalnya punya website, terus kita ada user kita request ya dia emang server gitu. Tapi ada kalanya juga bisa seakan-akan peer itu client server juga, cuman gantian gitu. Tapi memang oke. koneksi, ya tapi jadinya beda, tapi nanti interaction protokolnya agak beda. Bagus tuh, good question, nanti saya jelasin. Nah, ingat ya James, pokoknya demin itu ambil dari si orang-orang ini yang paling lambat ya. Get the minimum speed of the user itu yang kita masukin. Nah, jadi kan kalau kita lihat nih di 21 tuh yang terpenting adalah distribution time client server itu kan dipengaruhinya sama si kapasitas user ya. Kalau usernya cepet-cepet ya jadi lebih banyak data yang bisa lebih cepat gitu distribusinya gitu. Kayak penyerapan dana lah gitu. Iya. Lu cepetan nggak ngabisin duitnya gitu. Kalau lu lama ya ditungguin sampai duitnya habis dulu kan gitu. Ini juga gitu. Jadi distribution time itu akan bertambah secara linear dengan banyaknya klien gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya tambah banyak ya udah makin berat, filenya dikaliin dia gitu. Udah gitu distribusinya pun dibagi sama μs-nya. μs itu adalah apa tadi? μs itu adalah kemampuan server gitu. Jadi wah ya udah tambah berat gitu. Nah, udah ya itu sampai itu yang client server. Sekarang kalau kita lihat P2P gitu ya. Kita tuh sebenarnya P2P itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak ini deh, kayak ya itulah kayak torrent. Torrent itu kan sebenarnya ngebantu jadi supaya nggak semua tuh minta ke server gitu. Jadi kayak, gue udah download, lo minta ke gue aja gitu. Kebayang nggak James? Kayak udah nyatet Iya. ya papan tulis. Terus daripada nyatet ke papan tulis, ya udah gue nyatet dari temen yang udah nyatet aja gitu. Nah itu tuh mengurangi beban server gitu sebenarnya. Where peer to can assist this server in distributing the file. Jadi sebenarnya dia kalau udah punya data dia bisa menggunakan kapasitas dia itu untuk ngedistribusi ke teman-temannya. Iya. Tapi calculation untuk P2P itu lebih kompleks. Karena apa? Karena mereka tuh kan melewati rimba raya internet yang nggak tahu lewat mana-mananya kan. Kalau ini kan kalau saya ke server kan kita tahu ya ke satu arah ya dari server itu ke peer-nya. Tapi kalau dari peer ke peer kan lebih jauh lagi gitu rutenya segala macam gitu ya. Nah, Iya. ini kan pada saat di awal itu kan cuma satu server yang punya file. Udah gitu kan dia akan ngirim per bitnya ke setiap peer kan, distribute gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya di sini, ini kan dragging down ya, the lowest download rate of the user with the lowest download rate will drag down everybody gitu ya. Berarti kan kalau gitu kalau kita lihat berarti kalau ditotalin upload rate server gitu ya ditambah upload rate setiap peer gitu kan berarti semuanya dijumlahin berarti kita semuanya dikaliin. Nah, kalau di P2P berarti kan kayak gini rumusnya gitu. Karena apa? Karena yang ini tadi kita mempertimbangkan upload capacity dari setiap user karena nanti si user itu kan akan ngedistribute ke orang lain gitu ke user lain.
Iya. gitu. Jadi nggak akan mungkin lebih cepet sih, cuman ya oke lah, setidaknya nggak semua request ke server. Tapi ya ngitungnya jadi lebih susah gitu karena jadinya kita punyanya date P2P kan, di mana kita tuh harus ngelihat maksimum dari jumlah file ya. Ini kan filenya besar, filenya dibagi kapasitas servernya, upload server, terus besar file rasio terhadap ya pokoknya ini rasio file sama kemampuan server ngupload, file sama kemampuan klien download gitu kan. Nah, terus yang mesti dilihat adalah ini. Jadi nanti James tinggal masukin ini ya rumusnya, maksudnya saya point out aja ya. Ini ya kayak gini ya. Berarti sekarang kan kalau tadi kan NF per US ya. Kalau ini kan kita harus nambahin semua user kan jadinya gitu. Karena ini hubungannya adalah salah satu harus ngambil dulu ke server, lalu ini kan urusannya jadi nge-distribute ke temen-temennya kan, gitu nggak sih? Kebayang nggak? Iya. Makanya rumusnya jadi beda gitu. Karena ya sekarang jadi, nah terus kan jadi misalnya, kalau pire cuma 5 sih, ya udah 5. Kalau tambah banyak tambah susah lagi gitu. Karena ya distribusinya jadi berkali-kali dikaliin jumlah teman-teman ya kan. Kalau yang tadi kan kita nggak ada sigma ya, cuman mikirin ya udah besar filenya berapa, besar usernya berapa, ya udah dihitung aja tuh kapasitas. Kayak ngasih makan deh misalnya kita punya 10 bebek nih, terus gimana nih kita ngasih makannya, nyuapin mereka supaya bagian semua gitu dengan kapasitas mereka ngunyah gitu. Tapi kan kalau misalnya nanti suap-suapan antara peer-nya itu kan jadi nggak cukup cuman 2 ini kan. Kalau ini kan cuman ya udah deh NF per US, F per demin gitu ya. NF per US, F per demin. Kalau ini jadinya dia harus mikirin ya udah sekarang filenya ini dikirim sama ya. Jadi kayak gini. Oke, sekarang ini tuh urusan file sama server ngupload. Server ngupload 1 copy misalnya. Oke, sekarang demin dari orang yang si user yang kira-kira ngedownload itu berapa kapasitasnya terhadap filenya. Nah, ini kan nanti kan jumlah file ini kan harus dikali sama user dan itu harus didistribusikan antar peer kan. Nah, itu jadi rumusnya berubah. Tapi tetap dengan mempertimbangkan ada waktu loh untuk si server ngupload, baru nanti setelah ada satu peer yang punya baru didistribusi gitu. Jadi ya gitu. Oh. Bayang. Jadi lebih lama kan sebenarnya. Sebenarnya kondisi ideal adalah pada saat client server, tapi semua cepet gitu usernya. Jadi dan kapasitasnya misalnya oke abundant lah gitu, storage-nya gede gitu ya. Oh pokoknya channelnya bandwidth-nya gede. Ya udah itu mah bahagia aja semua orang ngambil dari server. Tapi pada saat udah kompleks, terus atau misalnya oke lah gitu, tapi yaudah yang satu aja ngambil ke server, habis itu kita saling mendistribusikan gitu ya. Nah itu kan berarti harus dihitung Iya. per ya koneksi antar user begitu, gitu James. Nah sebenarnya, nah itu kan jadi kalau, nah sekarang saya jelasin prinsip. Ini bagus sih ini bukunya bagus banget sih. Kalau di Tanam Membel kayaknya nggak tahu ya, saya lupa lagi kayaknya nggak sedetail ini ya. Nah sekarang coba deh, kan tadi saya bilang ya, James bisa lihat nggak perbedaan antara CS itu kan kita minta ke server. Ini saya rangkum aja ya. Tapi kan misalnya gitu ya, kalau misalnya tiba-tiba ada yang minta, makanya kan suka kadang-kadang terjadi saya, servernya down gitu, karena dia udah nggak sanggup lagi gitu nge-handle. Nah itu di saat di titik dimana dia kapasitasnya udah overflow lah, udah lewat. Nah tapi kalau pakai P2P itu kan ribet ya ngitungnya, maksudnya ya udah harus distribusi, oper-operan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat untuk jumlah data, distribusi waktu, ya kalau misalnya James lihat, ini yang bagusan mana? Client server atau apa namanya? Bagusan P2P ya. Pintar. Kenapa? Karena mereka distribution bobotnya kan ya nggak? Kalau client server itu kan dia linear, maksudnya ya udah, misalnya dia punya file 10 giga, ya dikali itu gitu kan. Misalnya tambah 100 kali 10 giga gitu kan. Kalau peer to
peer dia cakep gitu ya. Maksudnya gini, kalau di kompleksitas tuh sebenarnya kurva kayak gini tuh adalah kurva yang ideal, bagus gitu James. Karena apa? N-nya nambah, Dia berkurang. waktunya nggak nambah gitu. Iya. Kebayang nggak sih kayak misalnya kita, gue kerjaan ada 10 kerjaan, gue ngerjainnya 5 menit. Kerjaannya 1, kerjanya 5 menit gitu kan. Iya. Ideal banget gitu. Nah, ini tuh yang penting Yus. Jadi, why P2P itu, sebenarnya di awal tuh kan mungkin, ya di startnya kan mungkin tampaknya lebih simple pakai client server ya. Tapi secara resource, distribution, apa ya, effectiveness dan lain sebagainya, akhirnya jadi P2P gitu waktunya, karena ya udah gitu. Kenapa coba? Misalnya kan nambah nih ya, misalnya kan kalau peer to peer, misalnya tadi ada satu yang satu minta, terus jadi ada 2 yang punya kan, nanti yang lain minta, itu kan jadinya mereka apa lebih cepat gitu ya menyebarnya gitu, karena oper-operan antar temen gitu. Itu jadi kita bisa lihat bahwa oh oke. Nah, ini contoh BitTorrent yang saya bilang. Torrent tuh kayak gitu. Nah, ini. Jadi ada peer yang kita bisa tuker-tukeran file gitu ya. Saya sebenarnya ngasih contoh, saya cuma sebenarnya pakai torrent tuh kalau itu download. Nggak boleh itu ya. BitTorrent ya itu yang film lah atau apa ya. Tapi ya BitTorrent dia prinsipnya gitu. Antara apa namanya, user satu dengan peer yang lain. Gitu ya, James. Jadi James Iya. sudah ya si ininya arsitektur nanti itu aja. Tadi kalau saya harusnya mah bisa. Nah, udah ya, itu ini bisa lah ya, nomor 1 rumus udah ada di halaman, kalau pakai buku yang ini halaman 1 mana tadi, halaman 139 ya, 139. Dah, terus udah. Sekarang kan ini ya, sebenarnya ini yang tadi tuh, calculate and show graphically the minimum times for distribution the file. Berarti masukin ke filenya. Jadi nanti jadi gini, hasilnya kan plottingnya kayak gini, James harus kayak gini. Nih, James harus bisa dapat kayak gini dari sini. Ya kan? Betul nggak? Kan ini per 5, tapi dia 5, 10, 25, 50, 75, 150, 20, sama 250. Jadi rumusnya sama, cuman N-nya diganti. Maksudnya jumlah peer-nya diganti. Nanti kan kita bisa lihat tuh, apa kayak gimana grafiknya, tapi harus mirip sama ini kan. Harus mirip sama ini. Terus, perform the above calculation and create new graph. Untuk MIUI. MIUI-nya diganti aja sih sama MIUI 4 Mbps. Jadi sebenarnya nanti ini tinggal, kalau kata saya sih, bikin aja Excel gitu, James, bikin Excel, terus rubah-rubah aja sih rumusnya pakai berapa, terus nanti kan tinggal generate aja grafiknya kan. Atau kalau mau ditulis tangan, ya kalau saya tugas ya ditulis tangan lah, tapi dicek dulu pakai apa, pakai Excel gitu, biar nanti oh plottingnya benar gitu ya. Terus Oke. itu di rumusnya maksudnya koma itu jadi kita Oh, ambil koma. Iya, masukin maksudnya ke ada sini, koma kan. N-nya diganti-ganti aja gitu. Jadi kita ngitung DP to peer, misalnya DP to peer untuk misalnya N-nya sama dengan 5, berarti kan filenya dikali 5, file 10, filenya dikali 10 gitu. Tinggal diganti-ganti aja rumusnya. Jadi nanti kita akan dapat D untuk variasi ini. Jadi nanti kita plottingnya tuh punya di 5, 10, 25, 50, 75, 100. Jadi bedanya itu aja sih, plottingnya aja. Nah, nanti kan sama dia diganti juga tuh apa, kapasitasnya download UI sama US UI-nya kan, Mbps-nya nanti ya paling geser minimum ininya aja paling berubah sih. Tapi ini nanti dia akan mau di 0 sampai 250 berarti ya. Ini di sini gitu. Tapi kurvanya sih kurang lebih begitu juga. Cuman dia ganti-ganti aja. Gitu ya. Bayang ya. Oke. Ntar ya, itu. Ya gitulah pokoknya. Sebenarnya sih yang penting tuh adalah kalau Jamesnya udah ngerti sih udah. Nah, ini sama James, udah. Nah, ini tuh sama.
Cuman servernya ada 2. Nomor 2 itu kan kita punya F kan. F udah tahu ya. Terus tapi servernya ada 2 sekarang. Dia tuh speednya sama tapi untungnya 100 Mbps gitu ya. Terus si peer-nya ada 5. Oke. Nah, si UI ini itu apa ya? Si UI yang ini kan ya, UI peers upload capacity-nya itu ada 5 ya. Yang satu 12, yang satu 17, 18, 27, 16 gitu ya. Downloadnya 10, 15 per download capacity. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat ya kayak gini yang tadi kita lihat ya. Kita selalu lihat yang minimum kan kalau download Iya. atau yang upload lah gitu. Pokoknya selalu yang diambil yang minimum deh gitu. Karena apa gitu? Karena kalau jadi kita tuh gini, biasanya kita lihat minimum tuh adalah kapasitas minimum supaya orang bisa menyesuaikan, dia tuh bisa ngemaksimamin uploadnya berapa gitu. Jadi kan ada itu ya, ada kalau James lihat di rumus kenapa yang satu ngitung minimum, satu itu maksimum, itu sebenarnya ngebalance antara apa ya, misalnya produser sama konsumer gitu. Si produser nih boleh masak berapa banyak nih, kecepatan makan konsumennya berapa gitu kan gitu ya. Berarti kan kita harus lihat minimum konsumen sama maksimum dari produser kan. Kalau produser lu gak bisa banyak masak banyak-banyak, ini yang makan gak bisa cepet gitu. Ya bener nggak? Jadi selalu gitu. Jadi tenang aja kalau misalnya James lihat kok di sini ada maksimum minimum ya, logiknya tuh begitu aja sebenarnya, bahwa ada batas minimum kecepatan atau minimum kapasitas yang harus dibalance gitu. Nah, ini oke kan ya bacanya. Nah, assume S1 and S2 itu servernya itu ada konsensus dia bakal bagi-bagi loadnya kan untuk distribute filenya untuk semua peer. Jadi dari 2 server itu dia harus ngebagi ke 5 peers kan. Jadi misalnya ini ada 2 server nih, S1 sama S2. Dia punya 5 user kan ya. Nah, ya udah gitu. Ini user 1. Nah, itu mereka berbagi-bagi tuh, berbagi tugas aja, ngedistribute gantian ke 5 user. Kayak Google deh. Google tuh kan sebenarnya servernya banyak atau apapun lah ya, servernya banyak, mereka melayani banyak user tapi gantian. Nah, berarti gimana ngitungnya kalau ada servernya 2? Yes, gimana tuh? Kan berarti kita pakainya nggak peer to peer kan? Berarti rumusnya, nah, assume dia begini kan, all peers send sama receive. Calculate the minimum lower bound time for distributing of file using P2P. Oh, jadinya pakai P2P, bukan CS berarti. Oh. Berarti kalau servernya 2, berarti ya udah rumusnya tetap pakai P2P. Cuman berarti anggap aja berarti US-nya pakai aja yang ini. Nggak masalah sih. Jadi nanti DP2P-nya maksimumnya kan berarti F-nya kita udah tahu 18 GB. US-nya pakai ini aja nggak apa-apa. 100 MB. Nggak apa-apa sih servernya ada 2, nggak Itu masalah. bedanya yang rumus di atas yang di bawah itu bedanya apa ya? Ini sama ini. Hmm. Ini ya. Lebih besar sama dengan gitu. Iya. Nah, sebenarnya gini. Nih. Dia ini, jadi kalau saya kita ngomong gini ya, observation-nya kan adalah si sistem itu harus bisa upload file segede gitu untuk sekian peers kan. Jadi pokoknya semua bits itu harus didistribusiin kan. Nah, ini tuh tidak bisa dilakukan pada kecepatan yang lebih cepat daripada total kemampuan mereka menerima bit itu gitu. Jadi kayak kita nggak bisa masak lebih dari kapasitas yang mau makan gitu kan ya. Jadi kan berarti dia bilangnya bahwa oke, ini tuh harus lebih besar dari maksimum ini gitu. Maksudnya minimum distribution time itu adalah jumlah piring yang mau dikasihin itu nggak bisa lebih
cepet dari apa ya, harus disesuaikan rasionya sama kecepatan makan setiap user dijumlahin sih sebenarnya. Karena kan nanti kalau mereka makan nih, total makan berarti kan dilihat dari yang paling lama makannya kan gitu kan ya. Oke, udah selesai makan gitu, bukan yang dari yang paling Iya, cepat. Kalau dari yang paling cepat makan, yang lain belum selesai makan. Kalau di-cut nanti selesai gitu, bitnya belum terdistribusi gitu. iya. Nah, ini dibilangnya lebih besar itu tuh karena bilang bahwa equation 22 itu bilang ini adalah lower bound dari minimum distribution time. Jadi apa ya namanya? Dia tuh boleh apa ya? Kecepatan dia mendistribusikan setiap bitnya ke setiap peer itu adalah sekian gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita apa ya rata-rata istilahnya gimana ya? Kalau kita sederhanakan sebenarnya ya kita bisa sama denganin aja gitu karena ini sebenarnya perkiraan gitu. Oh, Jadi kita tuh bisa bayangin aja misalnya gini, anggap deh gitu sama dengan aja deh gitu. Karena apa? Karena ya udah kita tuh nungguin yang paling lama aja gitu. Jadi akhirnya kita bilangnya lower bound aja. Jadi kalau udah lower bound ya udah ini minimum distribution ya sama dengan aja. Ini tuh sebenarnya kayak apa ya? Ngomongnya minimum gitu ya. Tapi sebenarnya ya kayak kita suka bilang kan saya ekivalen ya udah ininya sama dengan gitu. iya. Tapi prinsipnya gitu gitu. Jadi gimana caranya semua bit harus terdistribusi each and every bit should be distributed to each peer. Nah, itu caranya adalah rate-nya harus disesuaikan kan antara speednya si siapa server sama si speednya si apa peer-nya. Nah, kalau untuk kasus yang ini berarti ini ya, kayak itu nggak apa-apa hitung aja kayak gini. Hitung aja kayak tadi ya sama aja cuman berarti kalau gitu kita ambil F-nya itu 18 per US-nya adalah 10 Mbps, terus 18 Demiannya? per Deminnya berapa berarti? 10 kan? Iya. Udah. NF-nya berarti berapa? 5. 5 kali 18, 50 tambah 40, 90. Dibagi US-nya 100. Itu kita eh apanya? Terus ini jangan lupa ya, mu I itu dijumlahin ya. 12 tambah 17 tambah 18 tambah 27 tambah 16. Oh iya. Udah. Maksudnya udah gitu aja. Terus itu summation-nya kita harus hitung Yang mana? Yang mana? di rumusnya. Iya. Di series-nya itu, si summation-nya itu kita harus hitung satu-satu sampai Iya, 5. iya. Ini summation cuma ngejumlahin ini aja, James. Summation yang ini. Sampai 5 kan? 5 Iya, kali. ini tuh cuman ngitung 12 tambah 17 tambah 18 Oh, oh itu. Oh iya, iya. Iya. tambah 27. Kenapa coba Iya, iya. dijumlahin? Karena ya itu loh, itu kapasitas mereka upload kan. Iya. Gitu. Itu cuman Terus itu. kita dari tiga values ini kita ambil yang paling gedenya maksudnya. Dari 5. Kalau nggak, kalau mu I ini jumlah dari sini ya. Tapi kalau Enggak, yang ini, maksudnya nah, itu kan ditulisnya max di P2P oh max. iya benar, pinter-pinter ya. Ya, ya. Oh jadi dari James, 3 kan ya. kan kita F F Mm-mm, over mu S, mm-mm. ada juga F Kan over D min. dia ada ini kan. Nanti kan Iya. ini kan. Terus dapat ini kan. Nah, yang Terus mana? kita ambil yang paling paling gedenya. Iya, bentar, Oh, gitu. Itu artinya ya udah berarti P2Peer itu adalah minimum ininya kan berarti ya udah gitu apa lower boundnya maksudnya ya segitu karena ini kan apa ya rasio dari semua itu kan rasio dari kecepatan upload kecepatan download jumlah datanya segimana terus gitu peer-nya segimana gitu ya benar diambil maksimumnya iya. betul that's correct dah oke ya itu clear dulu
Aman ya itu ya. Oke, aman. Nah, sekarang ini ini nih. Ini rumusnya harusnya ada. Tapi secara prinsip sama sih. Nah, ini kan kalau yang ini berarti propagation-nya 2,8 10 meter per second. Distance-nya 360. Propagation-nya bandwidth delay. Oke, propagation delay. Di sini ada nggak sih ya? Kita cari di Tadi sini. tadi rumusnya itu ya, L over R. Kayaknya ada nggak di buku? Ini nih kayaknya. Nah, ini satelit nih. Apa ada di slide ya? Tapi rumusnya berarti ya gitu aja sih. S kali V kali T lah gitu nggak? Nah, ini propagation delay. Nah, yang tadi ini ada di slide. Oke. Ya, ini. Tapi tunggu. Kita lihat rumusnya dulu. Uncongested end-to-end delay. Iya, oke. Propagation delay. Ini ada rumus, ada soal. Iya sih, yang tadi L per R. Iya, kayaknya itu deh. Tunggu dulu. Ini. Tapi ntar dulu, ini satuan-satuannya apa? Ntar dulu kita lihat ya satuannya. Ini mah tinggal dikali-kali aja nggak sih kayak rumus itu ya? Rumus biasa nggak sih? Kan kita punya 60 Mbps microwave link between satellite and its base station on Earth. Oke, ini ada satelit gitu ya. Ini bumi. Ini ada satelit di sini. Gambarnya bagus ya. Terus mereka kirim data. Oke. Every 20 seconds, satellite takes one digital photo and send it to base station. Assume the propagation speed adalah, ini speednya segini ya. Iya. The distance between geostationary Earth is 36. Apa propagation delay for the link berarti apa? What is the band? Let T denote the size of photo. What is the minimum T of microwave to be? How long does it take to transmit one image? Berarti gini aja. Tapi kalau propagation delay gimana ya ngitungnya? Tapi kan kalau misalnya ngitung transmit one image berarti gampang dong. Ya nggak sih, James? Berarti kan misalnya kita punya satu gambar. Gambarnya berapa ya? Ukuran, T-nya ya berarti ya. Oh iya. Iya, berarti T-nya tuh berarti katakan biasanya T-nya itu size-nya misalnya T misalnya 1 megabyte gitu. Berarti dia harus byte per second kan? Berarti kalau misalnya ininya 1 megabyte berarti byte per second 60 ya. Kalau 60, berarti kalau misalnya berarti kalau misalnya 60 aja, 60 MB MB berarti 1 detik ya? Ya nggak sih? Iya. Ya udah dibagi aja berarti kan? Iya, berarti dibagi 60 aja sebenarnya. Every 7 second, 20 second. Oke, bisa. Berarti, kita lihat ini dulu deh. Di sini ada nggak sih tadi propagation? Kita ngintip dulu. Ada rumusnya nggak sih di sini? Taruh James. Nah ini propagation-nya, ini aja pakai rumus yang ini, James, gampang. Kan misalnya gini, ini kan propagate-nya dia kan ini kan, propagate-nya dia
2,8 per 10⁸ meter per detik kan. Kalau ini 100 km per jam gitu sih. Convert aja James. Nah itu kan misalnya kan ada 10 car caravan, ini ada two booth. Tuh, antara two booth yang satu dengan lain 10 km, 100 km. Berarti kan two booth take 20 second to service car bit transmission time. Jadi kayak misalnya yang tadi ya, two booth takes 12 second to service car. Apa sih dia kayak pit stop gitu kan ya? Bener nggak? Pit stop kalau Iya. balap mobil, ya nggak? 12 detik kan kalau dia kita mau cetet apa when we ke jalan tol mau cetet itu gitu ya. Nah, itu kan berarti ini ya. Ya nggak sih? Ini kayak dia ngambil gambar foto terus dikirim kan. Propagation speed-nya sekian kan. Udah dong. Nah, ini distance-nya 100 km jadi 360. Udah, James tinggal diterjemahin aja itu ke situ gampang berarti. Nah, berarti kan berarti car itu adalah bitnya ya. Caravan itu paketnya gitu ya. Jadi Iya. car ya. Nah, berarti how long until caravan is lined up before second to booth. Jadi artinya kita tuh butuh berapa lama untuk ngirim per paket data gitu ya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk dapat mengumpulkan apa namanya semua apa ya kapasitasnya. Jadi kan misalnya si caravan itu kumpulan mobil kan, berarti kan dia itu setiap itu 12 ya. Time to push entire caravan. Caravannya ada berapa sih? Ada 10 ya. Jadi si caravan itu isinya 10 mobil ya. Berarti kan kalau 10 mobil harus ngelewatin tool booth, berarti dia butuh 120 second, bener nggak? Iya. Tadi misalnya filenya berapa besar gitu. Kan? Berapa besar dia ngambil 20 detik terus kita dikirim propagation-nya berapa. Nah, berarti waktu dari mobil terakhir untuk propagate from first to second to both itu artinya kan ini 100 kan si mobil pertama dulu kan lewat, tapi kita mau lihat yang terakhir nih. Kalau yang terakhir itu berarti jaraknya 100 km dibagi 100 km per hour sama dengan 1 hour. Jadi 62 menit. Kok 62 menit sih? Kim? Oh, ngerti. Tunggu. Jadi rumusnya ini. Iya, berarti ini. Ini ya rumusnya James, jangan lupa. Jadi, taruh. Ini berarti nanti kita pakai, mana tadi saya mau lihat itu. Slide-nya. Lah, mana? Ini ya. Slide-nya pindahin ke sini. Nah, ini berarti rumus. Ya. Berarti kan transmission delay itu kan ini ya, bandwidth delay product itu bandwidth lah. Nah, ini BPS-nya. Berarti kan ini 60 Mbps itu kapasitasnya. Ini 20 detik itu adalah si waktu dia proses di setiap booth-nya. Terus perpindahan antara satu booth ke booth lain berapa meter per detik nih yang ininya. Nih ya, propagation-nya 100 km per detik. Gitu kan. Nah, terus jaraknya 100 meter. Udah nih tinggal dimasuk-masukin. Berarti, nah ini size of photo berarti ya yang tadi ini mah lebih gampang dihitung. Berarti propagation delay adalah yaitu dihitung misalnya kita punya berapa gambar, berarti dengan kapasitas segitu dia nyampainya berapa lama. Nah, kayak gini berarti gini. Ini kan kayak gini, James. Kita kan udah ya, itu si parameternya udah masuk semua ya. Jadi artinya berarti kalau misalnya kita mau propagate dari satu ke sini, jaraknya itu kan dari 100 km dibagi kecepatannya 100 km berarti 1 jam. Tapi kenapa 62 ya? Karena 12 second. Kenapa? Oke, sekarang lihat yang ini dulu. Terus
Sekarang kalau misalnya kita cepetin, propagasinya 100 km per jam. Dan tapi setiap mobil atau ini analoginya kayak gambar ya. Berarti setiap gambar dikirimkannya gitu 1 menit. Ini satu mobil di servisnya 1 menit. Will cars arrive to second booth before our cars service at first booth? Gitu. Nah, gitu James. Jadi sebenarnya gini, kayak gini ya. Bentar, saya kasih analogi dulu. Kayak gini ya. Kita kan punya mobil pertama nih. Nah, si setiap mobil itu kan propagation-nya 100 km per jam. Berarti dia setiap jam itu kan masuk ke sini kan. Gitu kan. Pindah. Nah, tapi kan di sini dia perlu 12 second kan. Propagate-nya itu Ini bukannya 72 ya? Salah nggak sih? iya. Iya nggak sih? Ya kan dia kan, ya nggak sih? Apa saya yang aneh? Nah, tapi kan misalnya gini. Enggak 62 soalnya 120 detik kan 2 menit deh. Oke, 20 menit ya. 20 menit ya. 120 Propagate. detik 2 menit deh. Nah, tar dulu. Kita kan sebenarnya yang kita lihat itu dulu ya. Pokoknya total boost itu 12 detik ya. 12 sampai 24. Time to push entire caravan through toll both to highway itu kan oke. Ini kan mobilnya ngantri. Berarti kan 12 detik mobil pertama kan. 12 detik mobil pertama. Terus 24 detik mobil kedua gitu kan ya. Iya. 36 detik kemudian mobil ketiga. Kalau ada 10 berarti 120 detik. Bener nggak? Iya. Oke. Terus time for last car to propagate from first to second toll booth. Berarti dia si paling terakhir ini harus nunggu 120 detik bukan? 120 detik tuh. Oh iya bener. Enggak dong, 72 dong ya. Iya nggak sih? Kan dia nunggu nih. Berarti kan dia sebelum dia sampai di sini dia nunggu 12 kali 10 detik kan? Berarti Iya. dia nunggu. Terus dia kan harus 1 jam ditambah 120 detik. Ya kan? Berarti kan 60 menit. Sama 2 menit. Bener deh, salah 120. Iya bener deh. Iya. 120. Iya bener. 120 detik tuh 2 menit ya. Kamu Iya. pintar. James. Kamu pintar bener. Iya. Jadi 62. Kebayang ya? Jadi udah ya? Kebayang ya? Oke ya. Saya remote. Iya, yang itu jam bukan menit. Iya. Oke. Tapi kan sebenarnya gitu lah analoginya itu. Berarti si yang picture itu juga dianalogin gitu. Nah, yang ini gimana? Berarti kalau saya propagate-nya 100 km per hour, lah berarti gimana James? Kalau misalnya dia 100 km per hour, berarti dia kalau 100 km berarti 1/10 jam. Ya nggak sih? Iya. Berarti kalau dari sini ke sini 1/10 jam. Berarti 6 menit ya di sini ya? Ya Iya. kan? Karena dia sekarang ngebut banget, Aih. Nah, will cars arrive to second booth before or cars service both? Yes. Karena apa? Karena dia servisnya di sini 12 menit. Berarti kan 2 menit dong dia. Gimana ya? 2 menit. 120 detik. Tadi berapa, Cim? 120 12 detik. detik ya? 120 detik itu berapa sih? 2 menit ya? Iya. Will cars arrive to second booth before all cars service at first booth? Oh iya sih, ya no dong. Kan kita baru sampai pas 6 menit. Mobil pertama 6 menit. Dia belum sampai, mobilnya semua udah lewat tuh booth kan? After 7 minutes, first cars arrive at second booth. 6 menit tambah 2 menit. Bukannya 8 menit ya, Bang? Ini nggak tahu nih, dia salah nggak ya?
Analoginya sama main tadi nggak? Tapi kalau yang tadi berarti nggak sama, James. Iya nggak sih? Kan mobilnya katakan 10, ini berapa? 10 car ya, 10 car caravan kan. Berarti kan satu orang 12 detik. Nah, iya. Iya, 12 detik berarti 10. 2 menit kan? 2 menit sampai semua beres. Mobil pertama itu akan ngambil 6 menit. Mobil terakhir berarti akan sampai dari 8 menit. After 7 menit, first car arrive at second booth. Kan harusnya dia cuma 6 menit tambah 12 detik, ya nggak sih? Udah sampai kan harusnya? Iya. Oh, Apa gimana sih? eh, Ada yang salah nggak? 3 cars still at first booth. 7 menit masih ada 3 cars. Kok gitu sih? Nggak salah. atau maksud dia pas menit ke-7 itu Tapi eh menit ke-7 mobil 1 udah berangkat kan? iya Oh. Enggak dong. Udah sampai dong, James. iya. Iya kan? Harusnya dia udah sampai pada 6,12 detik. Nggak tahu sih, ini salah nggak sih slide-nya? Apakah kita yang nggak ngerti? Berarti kan kalau gitu ya udah, forget it dulu ya. Ntar saya go through. Kita cuma punya 3 menit lagi, tunggu sebentar. Sabar ya, sabar. Nah, berarti kan di tugas ini, ya udah dihitung aja propagation delay-nya berarti, ntar dulu ya, bandwidth delay apa sih bedanya? Bandwidth delay. Kagak ada. Oh, salah. Ada. Flooding. Oh, flooding. Nah, ini. Aduh, ini kita belum belajar multiplexing ya. Apalah. Nah, ini soalnya kayak gini berarti ya. Oh, oke. Tapi dia tidak kasih albums. Ini nih, karena logi nih di sini. Ini mah harus dikerjain semua latihannya paling enggak nih. Tunggu. Bandwidth delay itu berarti, mana tadi dia ngomong? Tadi, bentar. Nah, ini sama nih. Oh, ngerti. Ini James ngerti. Propagation delay kan tahu kan ya James. Jadi maksudnya pokoknya propagation delay itu adalah waktu yang dibutuhkan dari mana ke mana gitu kan ya. Iya. Berarti kan kalau kayak gini propagation delay-nya tuh berarti dia per detik itu dia itu kecepatannya itu segini per detik kan. Berarti kalau misalnya dia dia mau ngirim gambar ya dihitung aja gitu ya. Tapi propagation delay adalah kayak tadi misalnya mobil dari A ke B itu butuh 100 km per jam atau 1000 km per jam, berarti dia itulah waktu yang dia butuhkan, oke? Nah, bandwidth delay itu ini James. Bandwidth delay produk itu adalah R dikali dprop. Nih, liatin. Di sini misalnya ada 2 nih, A sama B. Dia jaraknya sekian, kayak tadi ya. Misalnya satelit sama bumi jaraknya sekian. Terus kita punya channel nih. Jalan tolnya tuh 5 Mbps. Kalau yang tadi tuh berapa tadi? Pokoknya ada kan? Nah, propagation speed-nya itu segini kan? Iya. Oke. Berarti bandwidth delay itu adalah apa? R dikali dprop. Artinya apa? Artinya kayak jalan tol gitu. Misalnya kita mau dari Bandung ke Jakarta gitu dengan jalan tol yang kapasitas segitu gitu ya. Kita tuh bisa berapa dengan data yang segini gitu. Nah, saya dengan kapasitas jalan tol segitu, terus besar kendaraannya sekian, volume kendaraannya sekian, itu tuh dia berapa
bandwidth delay produknya gitu. Jadi ya udah kita kaliin aja si R ini, misalnya ini kapasitas mobilnya, volume kendaraan gitu ya. Dan Jadi di ini sini R-nya 60 ya. gitu. Ya, pinter. Ya, 60 di D propagation-nya itu apa ini ya? D dep, dep, speed-nya. deprop itu adalah deprop itu apa ya? Bentar lo. Deprop itu apa ya? Dikali deprop. Apa ya deprop ya? Depropagation, delta propagation atau speed. Ini apa? Propagation speed apa? Bukan deh. Bukan. Nah, ini sebenarnya bisa Oh, di-readable loh. Couple of link connecting to routers at university campus. Koneksinya deprop itu gitu doang. Hah? Bisa diabaikan. Iya itu. Deprop delays aja sih. Tapi nggak ada bisa diabaikan loh. Kok dia bilangnya dianggap nggak ada ya? Oh ini end-to-end delay. Oke, kita lihat ya. Processing delay at rupture is deproc. Itu processing delay. Transmission rate out of each router and out of the source bit is R bit per second kan? And propagation on each link is deprop. Nah, detrans itu adalah transmisinya. Berarti propagation on each link. Berarti yang tadi dong. Deprop itu yang itu, James, yang ini. Ini 2,8 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Jadi tinggal kalian aja. Udah. Terus, nah yang terakhir, masih ada waktu bentar sedikit. Ini James saya udah bisa. Ini peer-to-peer atau client server? ini klien. Client server pintar. Terus James sudah tahu bedanya TCP sama UDP? TCP protocol. Yes. What is the difference between them? UDP. Jadi gini, TCP sama UDP itu bedanya gini. TCP itu will require apa namanya? TCP itu kan yang harus handshake itu kan. Pintar. Kenapa harus handshake? Lewatin kayak synchronization terus di acknowledgement. Yes. Pintar. Yes. The point apa coba? TCP go through those things ya, kayak misalnya oke, gue synchronize, acknowledge segala macam ya. Ada protokolnya tuh dia memastikan bahwa gue mau kirim data ke lu ya. Ini headernya lu oke nggak? Oke, gue baca, ntar paket lu urutannya gue baca gitu ya. Jadi TCP itu memastikan paketnya sampai, James. Itu perbedaannya. Kalau UDP tuh enggak. UDP tuh dia kirim aja gimana dia gitu. Oh. Nah, tapi jadi kan kalau misalnya itu kayak apa ya? Kayak kalau orang kirim paket deh, kan ada paket yang misalnya harus diterima terus ditandatangan kan. Ada juga paket yang kurirnya lempar aja bodo amat gitu ya, mau diterima kayak mau nyampe kayak orangnya pergi atau enggak, ya itu UDP. Tapi kelebihan dari TCP kan, TCP lebih secure kan, maksudnya lebih apa ya? Lebih terjamin gitu. Kalau UDP itu lebih cepat. Jadi UDP itu nggak pakai acknowledge kan. Nah, jadi kalau kita mau kirim data paket yang kira-kira nggak perlu verification, nggak perlu authentication udah sampai atau belum, kirim aja pakai UDP gitu. Ya kalau misalnya datanya hilang, kirim lagi aja gitu. Jadi kadang-kadang kita pakai UDP, kadang-kadang pakai TCP. Pada saat si data itu sangat penting, harus keterima karena dia merupakan sequence proses yang sangat penting, pakailah TCP. Tapi pada saat kita cuman, oke, gue mau kirim data aja gitu ya, nggak. Tapi harus cepat gitu. Jadi pokoknya kirim sampai keterima aja gitu ya pakai UDP itu. Udah beres deh, James. PR-nya. Coba dikerjain nanti kalau udah jadi grafiknya, kalau mau dikirim, ini udah jadi kayak kasih tahu ya.
Oke, nah for next class nanti James kasih tahu aja saya mau hari apa. Nah terus let me know if we're going to go through exercises like this atau mau ngebahas chapter apa gitu. Ya, So boleh. yeah, so I can get myself prepared for more specific things gitu lah. Mm. Oke ya? Iya. Oke James, I hope it will help you understand. Tapi basicnya James sudah aman sih, tinggal dirapi-rapiin aja. Kayaknya saya bisa bantu tuh nyambungin konsep yang James bingung gitu. Kayaknya James Iya. sudah ngerti ini. Tapi kok gitu gitu. Ini apa gitu kan. Jadi I will help you, put things in order, ya sort out things lah yang masih missingnya saya isiin gitu. Alright James, take care ya. Iya. Oh, Thanks so much ya. kita Gimana? nanti schedule les lagi Senin bisa ya? Senin bisa mau jam berapa? Jamnya Saya Senin masih kosong sih sebenarnya. jamnya Kecuali malam. Malam tuh jam Senin 9, jam 7 ada. Senin jam sama aja seginian bisa jam ya? segini. Bisa. Jam mulai tadi jam 8 pagi ya? Jam 8-an. Oke. Senin ya. Iya. Alright, boleh. Nanti di WA aja supaya dikonfirmasi aja. Alright, James. Sip. Ya, thank you ya. Thank you so much. Iya. Bye-bye. See you Bye. soon. Ya. Bye.